Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama saya Abdul Rahim dengan NIM 12402043. Saya dari kelas 3B Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya, saya ingin menyapa dosen pengampu mata kuliah saya yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Misdah MPD. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Semoga Allah memberikan rizki yang barokah serta dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Mungkin kalau dengar kata administrasi atau supervisi, yang ada di pikiran kita itu tumpukan kertas, berkas, atau kepala sekolah yang lagi keliling marahin guru. Padahal aslinya enggak gitu. Hari ini saya mau ajak kalian ngobrol santai tentang gimana sih caranya ngelola sekolah supaya tujuannya tercapai. Ada 3 poin besar yang bakal saya bahas. Soal prinsip supervisi, peran sekolah, peran kepala sekolah, sampai gimana cara ngeevaluasi pendidikan. Oke, nggak usah lama. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Poin pertama, kita bicara soal supervisi. Bayangin, supervisi itu kayak coaching atau bimbingan. Kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor itu tugasnya bukan jadi polisi yang nyari kesalahan guru, tapi jadi pelatih yang bantu guru biar makin jago ngajarnya. Nah, biar hasilnya maksimal, ada 4 prinsip yang enggak boleh dilewati. Yang pertama, prinsip ilmiah. Supervisi itu enggak boleh pakai perasaan suka atau enggak suka. Semuanya harus pakai data. Contohnya, pas kepala sekolah nilai seorang guru, dia enggak boleh bilang, dia kayaknya kurang bagus ngajarnya. Enggak bisa gitu. Kepala sekolah harus bawa instrumen, catatan, atau rekaman kegiatan di kelas. Jadi pas ngasih saran, dasarnya jelas dan ada buktinya. Yang kedua, prinsip demokratis. Di sini kuncinya adalah keterbukaan antara kepala sekolah sama guru. Itu posisinya setara dalam hal diskusi. Contohnya, setelah observasi kelas, kepala sekolah ajak gurunya ngopi atau duduk bareng. Pak, Bu, tadi saya lihat cara ngajarnya asik, tapi boleh nggak saya ngasih masukan di bagian ini? Jadi gurunya enggak merasa digurui, tapi merasa didukung. Begitu.
Yang ketiga, prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama atau dikenal dengan kolaboratif. Suksesnya sebuah kelas itu tugas bareng. Kepala sekolah dan guru harus saling bantu. Contohnya, misal ada guru yang bingung gimana cara pakai alat peraga baru. Nah, supervisor atau kepala sekolah nggak cuma nyuruh pokoknya pakai, tapi dia ikut bantu mikirin gimana cara pakainya supaya murid-muridnya nggak bosan begitu. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi itu harus ngebangun dan bikin guru makin semangat. Contohnya, kalau ada kekurangan, dikasih solusi. Gimana kalau besok cara ngajarnya diganti pakai game? Jadi, guru keluar dari ruangan supervisi itu bukan bawa beban, tetapi bawa ide baru buat murid-muridnya. Gitu. Sekarang kita pindah ke poin kedua. Kita bahas soal sosok kepala sekolah. Beliau ini punya dua peran utama kalau mau pendidikan itu efektif. Yang pertama sebagai administrator dan yang kedua sebagai supervisor. Sebagai administrator, gampangnya begini. Kepala sekolah itu manajer. Dia yang ngurusin dapur sekolah. Mulai dari gimana duitnya sekolah dikelola, gimana jadwal pelajaran disusun, sampai gimana fasilitas kayak AC, kursi, meja, dan buku-buku tersedia. Kenapa ini penting? Bayangin, kalau kepala sekolahnya enggak becus jadi admin, buku enggak ada, gedung rusak, gaji guru telat, pasti tujuan pendidikan bakal hancur. Karena apa? Karena enggak ada sarana yang mendukung. Kedua, sebagai supervisor. Sebagai supervisor ini peran sebagai mentor. Dia harus pastiin kalau guru-guru di sekolah itu kualitasnya terjaga. Dia memantau gimana guru ngajar. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau belum. Hubungannya dengan efektivitas. Kalau administrasinya rapi, dalam tanda kutip atau dalam kurung fasilitasnya lengkap, dan supervisinya jalan, maka otomatis tujuan pendidikan bakal tercapai dengan efektif. Murid jadi pintar, guru tenang, orang tua pun senang. Nah, yang terakhir, ini bagian yang paling daging. Soal monitoring dan evaluasi. Hubungannya dengan perencanaan di 7 komponen pendidikan. Biar enggak pusing, saya jelasin dulu. 7 komponen itu apa aja? Ada kurikulum, murid, guru, sarana prasarana, keuangan, humas, dan proses belajar. Hubungannya gini, perencanaan itu niat awal kita. Monitoring itu pengawasan pas lagi jalan. Dan evaluasi itu raport di akhir.
Kita ambil contoh. Kita ambil contoh nyata di beberapa komponen. Contoh di komponen sarana dan prasarana. Kita ngerencanain mau renovasi lab komputer. Pas lagi jalan, kita monitoring. Ternyata kabelnya salah beli. Nah, karena dimonitoring, kita bisa langsung perbaiki biar enggak gagal. Komponen peserta didik dan kurikulum. Kita ngerencanain kurikulum baru biar murid makin pintar. Bahasa Arab contohnya. Setelah setahun kita evaluasi. Ternyata murid-murid masih bingung. Nah, hasil evaluasi ini kita pakai buat bikin perencanaan baru tahun depannya supaya lebih oke lagi. Gitu. Intinya, tanpa monitoring dan evaluasi, perencanaan itu cuma jadi mimpi di atas kertas. Kita nggak akan tahu apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Jadi monif itu kayak kompas biar perencanaan 7 komponen tadi tetap di jalur yang benar. Begitu. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu enggak cuma soal ngajar di kelas, tapi soal manajemen yang rapi, kepemimpinan yang hebat dari kepala sekolah, dan perbaikan terus-menerus lewat evaluasi. Sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya, terutama untuk Ibu Dr. Misda MPD. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. In tajid aiban fasaddal khalala fajalla man la'aiba fihi wa'ala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.